Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endah Kemalasari, di channel MathF. Matematik is fun. Pada video kali ini, kita akan membahas fungsi kuadrat sampai dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quotes hari ini. Siapapun yang menempuh satu jalan karena mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman harus terus semangat ya dalam menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Oke. Pada video kali ini kita akan memahami fungsi kuadrat dan cara menggambar grafiknya. Telah sama-sama kita ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola, sedangkan grafik fungsi linear berbentuk garis lurus. Contoh bentuk parabola bisa sama-sama kita lihat pada gambar di bawah ini. Gateway Arch. Nah, bangunan Gateway Arch ini berbentuk parabola. Sydney Harbour Bridge ini juga berbentuk parabola. Dia bentuknya melengkung seperti ini. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. A selalu berpasangan dengan variabel x kuadrat dan B berpasangan dengan variabel X, C-nya adalah konstanta berdiri sendiri. Contoh, 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A-nya. Iya, A itu selalu berpasangan dengan variabel X kuadrat, B itu selalu berpasangan dengan variabel X, dan C berdiri sendiri. Maka nilai A-nya adalah 2, B-nya 4, dan C-nya min 1. Contoh 2. X kuadrat plus 3x sama dengan 0. Berarti A-nya bernilai 1 dan B-nya bernilai 3, C-nya bernilai 0. Karena di sini tidak ada konstantanya, maka C-nya bernilai 0. Contoh 3. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 0, dan C-nya min 9. Oke, teman-teman sudah paham ya untuk menentukan nilai A, B, dan C. Diskriminan. Diskriminan atau pembeda bisa dinyatakan dalam D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika diskriminan bernilai lebih dari 0, maka fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Seperti ini gambarnya. Dia bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, tergantung nilai A-nya. Ketika A-nya bernilai positif, maka dia akan terbuka ke atas. Dan ketika A-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat hanya menyinggung satu titik di sumbu X. Maka gambar grafiknya akan seperti ini. Dia akan menyinggung hanya di satu titik seperti ini. Akan terbuka ke atas ketika A lebih dari 0 dan terbuka ke bawah ketika A kurang dari 0. Nah, ketika D sama dengan 0, maka persamaan atau fungsi kuadrat ini akan memiliki akar kembar. Karena dia 1 dan X2-nya sama. Jika D-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tidak memotong atau menyinggung sumbu X sama sekali. Maka gambarnya dia akan seperti ini. Terbuka ke atas ketika A-nya positif atau lebih dari 0, dan terbuka ke bawah ketika A-nya kurang dari 0 atau negatif. Ketika posisi dari grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X sama sekali, maka ketika dia terbuka ke atas sebagai definite positif. Apa itu definite positif? Definite positif adalah nilai fungsi kuadrat selalu bernilai positif
untuk semua domain. Jadi untuk semua nilai X, nilai fungsi kuadratnya pasti akan bernilai positif. Ketika D kurang dari 0 dan A kurang dari 0, gambar grafiknya seperti ini, maka dia berada pada posisi definite negatif. Apa itu definite negatif? Definite negatif adalah fungsi kuadrat yang selalu bernilai negatif untuk semua domain. Jadi berapapun nilai X-nya ketika disubstitusi ke dalam fungsi kuadrat, maka nilainya akan selalu negatif. Grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, ada beberapa langkah-langkah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Grafik akan memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Dan grafik akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Langkah yang kedua adalah menentukan titik balik, atau kita sebut sebagai titik puncak atau titik ekstrim. Biasanya dikenal dengan XP, YP. Titik puncak atau XP, YP bisa dicari dengan menggunakan min B per 2A, min D per 4A, di mana D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Min B per 2A adalah XP. XP kita sebut juga sebagai persamaan sumbu simetri. Setelah mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y serta mendapatkan titik balik, teman-teman bisa menghubungkan titik-titik yang sudah diperoleh sehingga terbentuk kurva yang mulus. Contoh 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Langkah pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita ganti fx-nya dengan 0 karena pada prinsipnya fx itu sama dengan Y. Maka fx di sini kita ganti 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Maka kita peroleh x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, maka kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 4 sama dengan 0. Untuk pemfaktoran, teman-teman sudah mempelajari sebelumnya ya, sudah paham dengan proses pemfaktoran. Maka X plus 2 sama dengan 0 dan X min 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Maka koordinat titik potong sumbu Y adalah min 2,0 dan 4,0. Menentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Maka fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita substitusi nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat. Maka kita peroleh 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8 sama dengan 8. Maka koordinat titik potong sumbu Y adalah 0,8. Menentukan titik balik XP, YP. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 8. Maka untuk menentukan nilai XP sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 dibagi 2 kali 1. Min ketemu min berarti plus 2 bagi 2, 1. Maka dapat XP-nya 1. XP ini kita bisa sebut juga sebagai sumbu simetri. Setelah dapat XP, kemudian kita mencari YP. Selain menggunakan rumus min D per 4A, untuk menentukan YP, kita juga bisa menggunakan nilai XP, kita substitusi ke dalam persamaan fungsi kuadrat yang ada. Maka YP di sini kita substitusi, YP sama dengan
XP kuadrat dikurang 2 kali XP min 8. Karena XP nya sudah kita dapatkan 1, maka 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurang 8. Maka diperoleh 1 min 2 min 8, hasilnya min 9. Maka koordinat titik balik fungsi kuadrat tersebut adalah 1, min 9. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang lebih bagus, teman-teman bisa menggunakan beberapa titik bantu sehingga gambarnya akan terlihat lebih halus. Tapi jika teman-teman hanya menggunakan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian titik balik, itu pun bisa digunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita gunakan titik bantu terlebih dahulu. Titik bantu X sama dengan min 1, maka nilai dari X sama dengan min 1 ini substitusi ke dalam fungsi kuadrat itu sendiri. Maka F min 1 sama dengan min 1 kuadrat min 2 kali min 1 min 8 sama dengan 1 plus 2 min 8 sama dengan min 5. Maka titik bantunya adalah min 1, min 5. Kemudian titik bantunya X sama dengan 3, maka disubstitusi F3 sama dengan 3 kuadrat min 2 kali 3 min 8 sama dengan 9 min 6 min 8. Maka hasilnya min 5, maka titik bantunya adalah 3, min 5. Oke, dari beberapa titik yang sudah kita peroleh, yang pertama adalah titik potong sumbu X, yaitu min 2,0 dan 4,0. Kemudian titik bantu yang sudah kita dapatkan di sini ada min 1, min 5 dan 3, min 5. Di titik potong sumbu Y-nya 0, min 8 ada di sini. Kemudian titik balik atau titik puncaknya adalah 1, min 9. Dari titik-titik tersebut bisa kita hubungkan sehingga kita dapatkan grafik fungsi kuadratnya. Contoh 2. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Tentukan koordinat titik puncak, kemudian persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya. Langkah pertama kita tuliskan kembali fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Maka nilai A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 4, dan C-nya bernilai 4. Koordinat titik puncak itu XP, YP. Sama-sama sudah kita ketahui bahwa XP sama dengan min B per 2A. Maka min 4 dibagi 2 kali 1, min ketemu min plus, berarti 4 dibagi 2 sama dengan positif 2. Maka untuk mencari YP, kita boleh menggunakan rumus min D per 4A atau boleh kita gunakan substitusi langsung. Sekarang kita gunakan rumus min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka kita substitusi min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 bagi 4 kali 1. Berarti sama dengan min 4 kuadrat kan berarti 16 ya. 16 dikurang 16 habis 0, 0 bagi 4, 0. Maka kita peroleh titik puncaknya adalah 2,0. Dengan cara lain kita menentukan YP-nya. Boleh kita gunakan dengan substitusi langsung. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, maka YP sama dengan XP kuadrat min 4XP plus 4. Maka YP sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 4. Berarti 4 dikurang 8 ditambah 4, hasilnya 0. Sama ya hasilnya. YP-nya menggunakan rumus min D per 4A dengan substitusi langsung ke dalam persamaan fungsi kuadrat, hasilnya sama-sama 0. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 2,0. Nah, teman-teman bisa gunakan salah satu cara ini. Jika menurut teman-teman menggunakan min D per 4 lebih mudah, silahkan. Tapi jika menggunakan substitusi langsung ke dalam persamaan teman-teman merasa lebih mudah, silahkan gunakan substitusi langsung. Persamaan sumbu simetri X sama dengan XP.
XP-nya tadi bernilai 2, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nilai maksimum atau minimum sama juga YP. YP sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan dia nilai maksimum atau nilai minimum? Karena X kuadratnya bernilai positif, maka grafik itu akan terbuka ke atas. Karena grafik terbuka ke atas berarti yang ada di titik balik atau titik puncak adalah yang paling bawah. Maka YP di sini berperan sebagai titik minimum. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Oke, cukup jelas ya langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadratnya. Jika masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Kesuksesan itu tidak akan berteman dengan kemalasan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.